Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan untuk menambah bekal di kehidupan kita berikutnya, ya, di kehidupan akhirat yang sama-sama kita sudah yakini bahwa kehidupan nanti adalah kehidupan yang kekal abadi. Akan tetapi kehidupan dunia ini, ya, semua akan berakhir, ya. Artinya setiap jiwa itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Jadi, ya, beruntunglah kita yang di dunia mempersiapkan untuk kehidupan berikutnya, walaupun tidak banyak yang melakukannya. Apalagi di akhir zaman, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, Islam mulai dengan asing, ya, dan akan kembali asing, kata Rasulullah. Jadi kalau yang sholat subuh misalnya di tempat yang sebenarnya di situ ramai orang Islamnya, tapi yang sholatnya misalnya cuma beberapa saja di masjid, nah, ini jangan aneh, karena memang, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, Islam awal mulanya begitu, banyak orang, tapi yang menerima Islam itu sedikit saja. Dan kata Rasulullah, wasayaudu ghariban, dan kemudian akan kembali menjadi asing lagi, ya. Dan kata Rasulullah, fatuba ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing itu, ya. Jadi, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang asing itu, Pak, ya. Karena yang beruntung itulah, ya, sedangkan yang rame belum tentu beruntung. Walaupun manusia sekarang lebih suka ngikut yang rame. Kalau yang sedikit katanya tidak bagus untuk diikuti, gitu ya. Tetapi kata Rasulullah, yang beruntung itu justru yang sedikit, tetapi tentunya sedikit di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hukum bagi begal, ya, atau perampok, ya. Kita sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu, yaitu surat apa, Pak? Surat Al-Maidah ayat 33, ya, yang di situ kita sudah membahas di antaranya adalah siapa yang disebut sebagai perampok, ya, atau begal, gitu, ya. Yang hukumannya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dibunuh kalau membunuh, ya, habis itu disalib, ya. Habis itu mereka dipotong kaki dan tangannya secara bersilangan. Jazakallah khair. Dan kemudian mereka itu, ya, diasingkan di muka bumi, ya. Yang kemarin kita sebutkan di antara pendapat Imam Malik, beliau mengatakan, ya, maksud diasingkan itu adalah dipenjara, ya. Jadi kita sudah jelaskan, ya, siapa yang dapat dikategorikan perampok, ya. Dan mudah-mudahan kita semua masih ingat, ya,
Ya, karena memang ada perselisihan pendapat para ulama yang kemarin kita sebutkan. Ya. Di antaranya kita sebutkan pendapat Abu Hanifah. Kemarin Abu Hanifah mengatakan muharib itu adalah orang yang menyerang dengan membawa senjata. Jadi perampok itu yang menyerang dengan senjata, baik di dalam kota maupun di padang pasir. Ya, baik di daratan maupun di padang pasir. Nah, ini menurut siapa? Menurut bukan. Ya, bukan menurut Abu Hanifah. Ya. Karena menurut Abu Hanifah, orang yang menyerang di dalam kota, ini tidak termasuk perampok. Karena kenapa? Masih ada kemungkinan dia untuk meminta tolong. Nah, jadi kalau di sini ada perampokan, dia tidak termasuk kategori perampok menurut Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, siapa yang mencuri besar-besaran di kota, maka ia dapat dinamakan sebagai perampok. Baik pencuriannya itu dilakukan di rumah-rumah, di jalanan, ataupun di pinggiran kota. Artinya apa? Semua itu hukumnya sama. Jadi kalau ada yang maling, ngerampok, bawa senjata, ya, kemudian dia ambil harta orang, bahkan sampai membunuh korbannya, baik dia lakukan di padang pasir, di tengah hutan, atau di dalam kota, maka menurut Imam Syafi'i dia itu termasuk perampok namanya, begal itu. Dan hukumannya tadi kena. Yang pertama dia dibunuh kalau membunuh, dan kemudian disalib. Ya, kalau dia kemudian mengambil hartanya, dipotong kaki tangan dan kaki kiri. Ya. Dan kemudian kalau dia cuma nakut-nakuti saja, tidak sampai membunuh dan tidak sampai mengambil harta, maka disebutkan oleh para ulama dia itu cukup dipenjara saja. Artinya ditahan dia. Tidak boleh berkeliaran orang-orang yang membuat teror. Yang kalau hari ini kita lihat begitu banyak ya orang yang berbuat teror. Ya, sehingga ketika kita berjalan ke sebuah tempat, ya tempat yang sepi, ada kekhawatiran. Ya, jadi kalau kita sekarang malam-malam ada kekhawatiran enggak, Pak? Ya, ada kekhawatiran itu menunjukkan apa? Masih banyak orang yang meneror. Maka harusnya pemerintah itu menahan mereka atau mengasingkan dari bumi. Kalau kata Imam Malik, mereka itu di penjara. Jadi itu kita sudah jelaskan, dan juga kita sebutkan hukuman bagi mereka, apakah dipilih salah satunya atau empat-empatnya. Karena kan disebutkan hukuman bagi mereka itu yang pertama dibunuh, yang kedua disalib, yang ketiga dipotong tangan kanan dan kaki kiri, habis itu diasingkan. Apakah empat-empatnya sekaligus atau dipilih? Nah, kita sudah jelaskan, Pak ya. Semoga masih ada yang ingat. Jadi kita kemarin sempat menjelaskan di antara atau segolongan ulama salaf menyebutkan apa? Maksud ya urutan hukum di situ adalah untuk tartib gitu. Jadi dilihat status kriminalnya. Ya. Kalau dia misalnya membunuh dan merampas harta, maka ia dibunuh dan disalib. Nah, jadi kalau dia membunuh dan merampas harta, dia dibunuh dan disalib. Kalau ia hanya merampas saja, tidak sampai membunuh, maka hukuman bagi dia itu cukup dipotong tangannya dan kakinya secara berselang-seling, ya. Dan kalau dia hanya menakut-nakuti seperti saya sebutkan tadi, meneror saja, maka mereka itu diasingkan dari tempat tinggalnya. Kalau kata Imam Malik, mereka dipenjara. Jadi urutan hukum itu tidak semuanya, tetapi apa? Ikhtiar, begitulah kira-kira. Karena au itu maksudnya adalah untuk pilihan. Karena kata Allah kan, ayyuqattalu au yusallabu au tuqat apa? Tuqatta'u aidihim wa arjuluhum, ya. Ya, au. Jadi au itu maksudnya adalah pilihan. Nah, kita juga sudah jelaskan Bapak Ibu dirahmati Allah terkait dengan bagaimana teknik eksekusi ya yang berhak mendapatkan hukuman itu, ya. Nah, kita jelaskan ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi jumhur ulama berpendapat imam boleh melakukan eksekusi ya penyaliban itu. Jadi pemerintah harus melakukan itu. Adapun teknik penyaliban yang menurut versi mazhab Hanafi dan Maliki
yaitu seseorang disalib dalam keadaan masih hidup. Masya Allah, Pak. Ini kata siapa, Pak? Kata Hanafi dan Maliki, ya, ulama-ulama Maliki dan ulama Hanafi dan Maliki menyebutkan seseorang disalib, ya, karena tadi perampokan tadi atau begal tadi, ya, ketika dia mengambil harta orang dan membunuh, maka disalib dia dalam keadaan masih hidup, ditempatkan di jalan raya selama sehari penuh atau selama 3 hari untuk memberikan peringatan kepada penjahat-penjahat lainnya. Masya Allah, Pak. Di Indonesia pernah nggak hukuman seperti ini, Pak? Ada perampok gitu kan? Ya, kalau kata Imam Syafi'i tadi kan, mau di kota, di luar kota, di padang pasir, di pedesaan, di pegunungan, sama bagi mereka. Artinya ketika mereka mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Cuma kalau kata Imam Malik atau Maliki dan juga Hanafi, Imam Abu Hanifah, bahwa mereka itu disalib dulu dalam keadaan hidup. Masya Allah, bergantungan dia di situ, di pinggir jalan pula, Pak. Sehari penuh atau tiga hari. Kira-kira ada yang berani nggak, Pak? Pak RT di sini nih, begitu ketemu perampok digantung di pintu gerbang masuk, gitu kan? Nah, disalib dia di situ. Hidup dia, mungkin dia minta tolong, gitu kan? Minum. Habis 3 hari dibunuh dia, ditusuk dia. Ya, artinya disalib dulu baru dibunuh. Ini teknik pelaksanaan menurut Maliki dan Hanafi. Sementara mazhab yang lainnya berpendapat, termasuk juga mazhab Syafi'i, ya, bukan disalib dulu, tetapi apa? Dibunuh dulu. Karena menurut Imam Syafi'i, ya, kalau disalib dulu, dia kan masih hidup tuh. Ketika dia hidup, dia tidak sempat sholat. Misalkan 3 hari digantung, dia kan hidup tuh. Otomatis 3 hari dia nggak sempat sholat. Maka kata Imam Syafi'i, dibunuh dulu dia. Dibunuh memang lebih lembut, Pak, ya. Jadi digantungnya udah mati gitu, ya. Kalau tadi Imam Maliki dan Hanafi mengatakan apa? Ya, digantung dulu. Kan sedih juga ngelihatnya, Pak, ya. Tapi para ulama sudah membahas itu, Pak. Intinya tidak ada yang mengatakan yang namanya perampok itu boleh bebas begitu, tidak. Semua mereka sepakat. Pembunuhan apabila dia membunuh dan apabila dia mengambil harta orang, ya. Tidak ada yang mengatakan boleh di penjara saja, tidak. Semua para ulama sepakat, ya, ulama-ulama mazhab terdahulu, kecuali ulama sekarang ini beda lagi, Pak. Ya, ulama sekarang banyak mengganti hukum Allah, kan begitu, Pak, ya. Nah, ulama sekarang katanya boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini hati-hati, Pak. Kalau Bapak termasuk yang menyetujuinya, nah, nanti bermasalah di hari akhirat. Termasuk nanti orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburnya. Ya, karena kan ada pertanyaan kan, malaikat Munkar Nakir itu ketika dimasukkan kita ke dalam kubur, kan dia nanya apa? Apa pertanyaannya yang pertama? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Habis itu yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Dan ketiga, wa madinuk? Apa agamamu? Ya, agama itu din itu, ya, cara hidup, way of life, jalan hidup. Maka orang yang tidak mau mengambil jalan ini, Pak, jalan Islam, baik hukum-hukumnya maupun masalah-masalah hidup yang lain, pasti dia tidak akan bisa menjawab. Makanya orang yang mengatakan di pagi hari, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Masya Allah, ya. Jadi barang siapa yang mengatakan di pagi hari ini, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku. Artinya apa? Nah, kita ikuti semua ketentuan ini. Ketika Allah katakan perampok itu dibunuh, disalib, dipotong tangan kanan dan kaki kiri, atau kemudian dia diasingkan di muka bumi, nah, kita ridho menerimanya gitu. Jangan kemudian kita katakan, mana cocok untuk zaman sekarang, gitu kan? Ini hukum masa lalu. Hati-hati, Pak. Berarti orang tersebut tidak ridho dengan Islam, walaupun dia Muslim, tapi dia tidak ridho pada kenyataannya. Maka hati-hati, saya menasihati diri dan juga jemaah sekalian, untuk apa? Ya, untuk kita meridhoi ini. Gitu. Adapun yang terjadi di lingkungan kita, ini kembali kepada masing-masing manusia.
Ya karena memang manusia itu nanti akan dihisap oleh Allah satu persatu. Pemerintah ya ditanya, kamu pernah menjadi pemerintah, pernah menjadi pemimpin? Ya. Apa yang kamu jalankan? Ya hukum apa? Dibilanglah hukum misalnya apa? Buatan manusia. Terus terkait dengan hukum yang kuturunkan bagaimana? Aku meninggalkannya. Atau anggota DPR misalnya Pak ya. Anggota DPR kan yang membuat undang-undang. Ya. Maka kalau dia tidak ridho dengan ketentuan sekarang, bisa saja dia mengusulkan kepada ya ketika rapat mereka kan gitu. Hari ini kita terapkan hukum ini. Ya, ada hukum yang Masya Allah diturunkan oleh Allah dan pasti adil, seperti yang kemarin disebutkan sama satu jamaah itu ya. Nggak hadir hari ini ya. Dia mendengar kisah seorang ya orang yang terus mencari kebenarannya. Dia kemudian mengatakan hukum Islam lah yang paling adil gitu. Padahal dia kuliahnya di Arfad katanya kemarin ya. Ya, ada yang ingat nggak Pak? Ya, dia cari hukum-hukum, ternyata apa? Hukum Islam lah yang paling adil katanya. Ya. Maka anggota DPR itu bisa mengusulkan. Ya, artinya apa? Ketika dia mengusulkan, menunjukkan ada keinginan dia untuk menerapkan hukum Allah. Tapi kalau hari ini, ya tidak ada yang mengusulkan lagi, Pak. Rasa-rasanya semua sudah ridho. Maka hati-hati ketika meninggal nanti, dia bukan menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ya walaupun tidak diterapkan, ya minimal apa? Kita mengingkari ada penerapan hukum selain hukum Allah. Adapun bentuk pengingkarannya memang ya kata Rasulullah kan minimal ada 3 macam kan? Ada yang ingat nggak bentuk pengingkaran kita? Yang pertama dengan kekuatan, gitu kan? Dengan tangan kata Rasulullah. Kalau nggak mampu, ya udah dengan lisan. Seperti saya nih, saya sampaikan hukum itu nggak benar itu. Ya hukum itu nggak benar. Saya katakan dengan lisan. Ya, jangan pula sampai kita mengatakan ini baik, hukum Islam yang lebih baik. Berarti kamu ridho, itu baik kan gitu. Ya kan? Cuma hukum Islam lebih baik saja. Tapi kalau saya katakan apa? Umat Islam tidak boleh dia berhukum selain apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini pegangan kita gitu, ya. Nah, kita katakan dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, sudah kita ingkari dengan apa, Pak? Dengan hati, ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika adhaful iman." Dan itu adalah selemah-lemah iman. Tapi masih mending, Pak. Masih ada iman, ya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan belum, Pak? Yang terkait dengan ayat pencuri. Kayaknya belum ya. Baru kemarin sampai ke perampok, Pak ya. Ya, sekarang kita bacakan ayat selanjutnya ya yang terkait dengan hukum pencurian. Sehingga apa kita mengetahuinya ya dengan harapan ya kita bisa menjauhkan perbuatan mencuri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, anginnya keluar, Pak. Bapak-bapak minum dulu, Pak. Udah, Pak ya. Taib. Di dalam surat Al-Maidah ayat berapa, Pak? Kelewatan ini. Ayat 38. Nah, ini terkait dengan hukum bagi pencuri. Nah, kalau di Indonesia pencuri kan ya bebas, Pak ya. Bebas gitu. Tapi kita umat Islam harus mengetahuinya. Sehingga tahu yang mana yang harus kita ridhoi dan yang mana yang harus kita ingkari. Kalau sekarang umat Islam, Pak, dia tidak tahu lagi yang mana yang harus dia ridhoi dan yang mana yang harus dia ingkari. Sehingga dia mengatakan semua itu baik. Gitu. Bahkan yang sampai level tertingginya apa? Ya sampai agama-agama saja dikatakan sama mereka semua baik. Ya, jadi berangkat pertama sebenarnya dari hukum-hukumnya, Pak. Semua hukum itu sama, gitu kan? Akhirnya lebih tinggi lagi, semua agama itu sama. Itu udah musibah besar itu. Ya musibah besar. Dan itu ternyata ada orang yang mengatakan itu.
Ya, dan itu tokoh masyarakat yang mengatakan itu. Dan mudah-mudahan tidak ada tokoh di sini yang seperti itu, Pak ya. Karena ingat, Pak ya, di dunia cuma sementara saja. Nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah kalau Bapak berani mengatakan ya hukum Allah dan hukum yang lain sama saja, atau agama yang diturunkan oleh Allah dengan agama yang lain sama saja. Karena Allah sudah jelaskan inna dina indallah Islam saja. Ya, hanya Islam saja, yang lain tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat 38 Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Ya. Jadi ayat ini, Pak, artinya apa? Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Maka kata Allah, faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Artinya tangan laki-laki yang mencuri dipotong. Kalau ada perempuan yang mencuri, maka tangannya juga dipotong. Cuma nanti ada ketentuan, ada syarat kapan dipotong dan kapan tidak dipotong. Jadi nanti kalau mencuri 5.000 perak, ini ya belum berlaku, Pak ya. Karena ada ketentuan. Sama seperti zakat. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat? Kan ada ketentuan. Ya, 85 gram emas dalam setahun, ya. Kita punya emas atau kita punya uang, maka dalam setahun itu wajib mengeluarkan zakat. Orang yang cuma punya 80 gram, itu belum wajib. Atau dia punya 84 gram, belum wajib juga. Artinya harus memenuhi nisab namanya. Memenuhi batas minimal. Nah, pencurian juga begitu. Ketika memenuhi syarat, maka nanti dipotong. Ketika tidak memenuhi syarat, maka tidak dipotong. Nah, di antara syaratnya nanti kita sebutkan, ya. Tetapi saya ingin melihat salah satu hikmah dulu, ya. Ketika Allah katakan wasariqu wasariqatu. Wasariqu itu artinya pencuri laki-laki. Kenapa disebut laki-laki dulu baru perempuan, Pak? Nah, ya, Imam pengarang kitab ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di antaranya menyebutkan apa, Pak? Karena pencuri laki-laki itu lebih berani gitu. Dan umumnya pencuri itu laki-laki. Sedangkan perempuan menikmati saja. Walaupun ada juga perempuan pencuri, tapi umumnya yang mencuri, yang berani mencuri itu adalah laki-laki. Maka kita laki-laki ini hati-hati, Pak. Ya, ini kebiasaan laki-laki. Beda dengan ayat lain, misalnya ketika Allah sebutkan Az-zani walau az-zaniyatu, penjina. Ya, ketika Allah sebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahid minhuma. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan pezina dan pezina laki-laki, maka cambuk dia, kata Allah. Siapa yang duluan disebut? Nah, yang terkait dengan zina yang disebut oleh Allah yang perempuan. Menunjukkan apa? Menunjukkan zina itu umumnya dimulai oleh perempuan. Sedangkan laki-laki sedikit, Pak. Ya, sedikit. Ya, ini bahasa Allah yang diambil hikmahnya oleh para ulama. Jadi ketika terkait dengan pencurian, Allah dahulukan yang laki-laki. Terkait dengan penzinaan, ya, Allah dahulukan perempuan. Menunjukkan apa? Kalau di dalam masalah zina ini, perempuan yang lebih dominan. Makanya kalau kita bisa ngontrol perempuan, Pak, perzinaan itu akan apa, Pak? Ya, akan kurang. Apalagi di kita ini, perzinaan luar biasa, Pak ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak perempuan, kita harus mewanti-wanti dia sebenarnya dalam masalah perzinaan. Kalau kita punya anak laki-laki, kita harus mewanti-wanti dia yang lebih besar dalam masalah pencurian. Ya, jadi itu penting itu. Karena apa? Dominannya perempuan berzina, dominannya laki-laki adalah mencuri. Ya, jadi anak-anak kita yang perempuan ini harus sering diingatkan, pakai tutup aurat yang benar. Karena apa? Begitu auratnya terbuka, dilihat oleh apa, Pak? Ya, yang laki-laki, otomatis yang menampakkan siapa, Pak? Perempuan kan? Kalau tidak ditampakkan, laki-laki ini muncul nggak hasratnya?
Ya kalau muncul mungkin kalau ada 100 mungkin ya 5 orang yang muncul kalau perempuan tertutup kan gitu. Artinya memang ya ada orang-orang yang sakit begitulah ya. Tapi umumnya orang tidak terpengaruh kalau tertutup. Tapi kalau terbuka, Pak, kalau ada 100 orang, kira-kira 90 orang suka enggak? Kira-kira kalau terbuka, artinya apa? Dia tidak menutup aurat dengan baik. Ya. Apalagi sampai memakai wangi-wangian gitu kan? Wangi harumnya sampai berapa meter, Pak? Ya, sampai 10 meter kalau jalan itu tercium gitu kan? Maka otomatis akan membangkitkan keinginan laki-laki. Tapi kalau dia tidak harum, Pak, harum cuma pribadinya saja. Ya, karena yang tidak boleh itu harum yang menyengat gitu. Tapi kalau harum untuk dirinya, ya nggak apa-apa. Jangan sampai pula nanti ibu-ibu, kan kata Ustadz nggak boleh harum, akhirnya badannya begitu didekati suaminya bau, gitu kan? Nah ini nggak benar juga. Artinya ada harum-harum yang tidak menyengat, ya seperti kita pakai apa, Pak? Ya kayak kita lah. Laki-laki biasanya tidak menyengat, tapi bau badan kita insya Allah tidak mengganggu yang lain. Karena apa? Harum itu bisa membuat ya orang yang ada di sekitarnya khususnya laki-laki akan menjadi ya sebab dia bergairah ya. Nah, makanya disebutkan oleh Allah dalam terkait dengan perzinaan itu ya, yang disebutkan oleh Allah yang pertama adalah wanita. Nah, ini hikmah dari kalimat ya. Nah, kemudian Allah katakan terhadap mereka itu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong kedua tangannya, ya. Sebagai apa? Jazaa'an bima kasaba. Ya, artinya apa? Balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi balasannya itu ketika dia berani mencuri di dunia. Dan kemudian apa? Disebutkan oleh Allah, nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah. Jadi yang pertama itu adalah balasan untuk mereka. Dan yang kedua, hukuman dari Allah. Ya, jadi saya sering sampaikan kan, hidup kita di dunia ini itu kan ada unsur manusianya dalam menjalankan ketentuan Allah. Ya, termasuk masalah pidana ini. Kita tidak bisa mengatakan, ya kalau Allah nanti menghendaki, ya Allah saja yang hukum, kan gitu kan? Kalau sekarang kan begitu kan? Saya sering baca WA begitu ya. Ketika ada orang yang melakukan kezoliman, perampok,kah dia, pencuri,kah dia, ya, pembunuh,kah dia, ya, maka sering terdengar apa, Pak? Dari statement orang Islam itu, ya kita serahkan saja sama Allah. Benar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Ya, padahal masya Allah, Pak, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengeksekusi mereka ketika di dunia. Ya. Makanya di dalam kehidupan dunia tidak terlepas ya antara keinginan manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi manusia itu punya kehendak, punya apa? Sesuatu yang bisa dilakukan. Ya, di dalam perjuangan juga begitu. Kalau ingin menegakkan kebenaran, ingin menegakkan hukum-hukum Allah, maka manusia itu harus apa, Pak? Harus bergerak gitu. Bukan nunggu Allah Subhanahu wa taala ngasih. Nah, ini pemahaman kalau nunggu Allah saja yang ngasih, ini pemahaman yang kurang tepat. Karena harus gerak dulu, baru kemudian apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian kehendaki. Makanya di dalam surat Al-Anfal itu, kalau kita lihat ayat 12 ya, ini sebagai tambahan ya, terkait dengan fungsi manusia lah gitu ya. Ya, dan makhluk Allah yang lain. Coba nanti dibuka surat Al-Anfal ayat 12 itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kepada para malaikat, apa yang dikatakan oleh Allah kepada malaikat untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Jadi ketika orang beriman sedang berjuang baik di dalam peperangan maupun perjuangan-perjuangan yang lain, Allah perintahkan malaikat untuk meneguhkan mereka gitu. Subhanallah. Artinya kasih support gitu. Sehingga apa? Orang beriman itu yang sedang berjuang, dia teguh gitu, nggak mundur gitu. Kalau sedang berperang, dia tidak mundur ke belakang, diteguhkan gitu, disupport gitu. Ya, artinya bentuknya bagaimana? Bentuknya macam-macam, Pak. Bisa jadi malaikat turun, ya. Ya makanya pernah dengar kan ketika perang, ya ditolong oleh ribuan malaikat, gitu kan?
Nah, bentuknya bisa seperti itu. Bisa juga kata para ulama, dia menyerupai manusia. Dia menyerupai manusia dan kemudian dia mengungkapkan kata-kata yang menambah semangat orang yang beriman itu. Pernah nggak Pak didatangi oleh orang, ya, membuat Bapak jadi semangat gitu? Dia disemangatkan Bapak. Padahal tadi sudah mau putus asa gitu ya, tapi itu semangat lagi. Pernah nggak Pak? Jangan-jangan itu malaikat Pak. Gitu kan? Ya, fasabbitul ladzina amanu. Ketemu nggak? Surah Al-Anfal ayat 12. Nah, kemudian Allah katakan, ya, saulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Aku, kata Allah, akan menanamkan rasa takut pada dada-dada musuh-musuh itu. Jadi tugas Allah itu Pak, nanamin rasa takut Pak ke musuh. Ya. Jadi ada unsur Allah, ada unsur malaikat di situ kan. Habis itu baru yang ketiga. Di situ apa Pak? Kata Allah, fadribu fawqal a'naq. Ya, tebas batang-batang leher mereka. Wadribu, ya, kullabana, dan potong ujung-ujung jari mereka. Masya Allah Pak. Ini tugas siapa Pak? Yang motong kepala musuh, ya. Habis itu yang apa? Yang motong jari-jari musuh, tangan-tangan musuh. Ini tugas siapa Pak? Tugas Allah juga. Akhirnya kita nggak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Nah, itulah tugas perjuangan Pak. Manusia, malaikat, Allah ini tidak terlepas dalam perjuangan. Termasuk di dalam penerapan hukum Pak. Kisos itu yang menjalankan manusia, hukumah artinya apa? Otoritas. Potong tangan yang menjalankan otoritas manusia, bukan malaikat, bukan. Ya, begitu juga apa lagi? Ya, ya seperti ini perampok nih, disalib dia, bukan Allah yang salib Pak, tapi siapa? Manusia. Artinya apa? Manusia itu punya andil dalam menerapkan apa Pak? Ketentuan Allah. Tapi hari ini sering umat Islam, ya sudahlah kita kembalikan saja kepada Allah. Terus tugasmu ngapain? Kan Allah sudah perintahkan. Kalau ada maling, kamu tangkap dia. Kalau ketangkap, kamu lihat syaratnya terpenuhi nggak? Kalau dia maling di tempat yang tersembunyi, artinya tersimpan, dilakukan oleh seorang yang balik, artinya dia sudah berakal, bukan orang yang tidak balik, anak-anak gitu kan. Dan dilakukan oleh siapa? Tadi balik, ya, bukan anak kecil, balik berarti Pak ya. Ya, dan kemudian dia tidak gila. Ya, jadi kalau orang gila, berarti apa? Ya tidak punya akal juga kan. Jadi dia sadar, artinya apa? Tidak gila, dia dewasa, dia tidak kecil. Kemudian dia maling di tempat yang tersimpan. Ya, tempat yang tersimpan itu apa? Tempat yang tersimpan itu ya seperti umumnya yang kita pahami lah. Kalau rumah berarti nyimpan harta kan? Kalau parkiran tempat nyimpan harta bukan? Tempat nyimpan harta berarti apa? Tempat tersimpan. Karena nanti ada tempat yang tidak masuk atau tidak memenuhi untuk dipotong tangan pencuri ketika dia maling, misalnya di gunung gitu. Di gunung sebuah kebun yang di situ tidak ada penjaganya. Penjaganya bebas saja gitu. Maka ketika dia ngambil di situ, nah itu tidak termasuk di tempat yang dijaga. Nah, tapi kalau misalkan sudah dipagar artinya apa? Ya ini hukumnya adalah hukum punyaku gitu. Aku jaga itu, ya. Walaupun apa? Walaupun aku tidak di situ, tapi hukumnya ini tempat terjaga. Ketika diambil dan sesuai dengan ketentuan yang lain, maka dia terkena juga. Ya, paham nggak Pak ya? Dan satu lagi disebutkan oleh para ulama, tidak ada syubhat. Nah, tidak ada syubhat apa maksudnya? Ya seperti seorang bapak ngambil harta anaknya misalnya. Boleh nggak dipotong tangan bapaknya? Atau ibu ngambil harta anaknya, boleh nggak dipotong? Tidak boleh. Kenapa? Ada syubhat di situ. Syubhatnya apa? Ada kemungkinan ya harta anak itu ya di situ juga ada harta bapak. Bahkan memang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya harta anak itulah harta bapak. Ada syubhat di situ. Ya, begitu juga disebutkan oleh para ulama seperti seorang budak ya maling harta tuannya, itu ada syubhat namanya. Nah, ketika ada syubhat maka tidak dipotong. Ya intinya apa? Maling yang dieksekusi oleh penguasa itu yang pertama ketika
yang maling itu, yang pertama dia sadar, artinya bukan orang gila. Yang kedua dilakukan oleh orang dewasa dan diambil di tempat yang tersimpan, terjaga, ya. Dan kemudian tidak ada unsur syubhatnya, ya, tidak ada unsur syubhatnya, maka dia dieksekusi, ya. Oh, dan satu lagi apa, Pak? Satu lagi, ya, memenuhi nisab, gitu ya, memenuhi nisab, artinya yang diambil itu, ya, bukan di bawah standar minimal, tapi apa? Minimal ke atas. Nah, berapa minimal ke atas itu? Nah, itu dibahas nanti oleh para ulama, ya. Nah, ini penting juga kita tahu, Pak, ya. Kita baca pendapat para ulama, ya. Standar minimal orang dipotong tangan, ya. Kalau tadi berakal kita sudah paham lah, ya. Kalau dia dewasa kita sudah paham lah. Kalau tempat terjaga, nah kita sudah paham lah. Artinya tempat yang tidak terjaga atau syubhat, nah kita sudah paham lah. Nah, tapi berapa nisabnya? Berapa batasan minimal yang dicuri sehingga dia dipotong tangannya? Nah, ini yang kita baca, ya. Sehingga apa? Menambah wawasan kita, ya, dari hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kapan si pencuri dipotong tangannya? Ya, maka disebutkan di sini, ya, ketika diantaranya adalah memenuhi nisab, dan nisab pencurian itu atau batasan minimal dipotong tangan seseorang itu adalah disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, dan juga As-Sauri, ya, tidak ada potong tangan kecuali mencuri uang sebesar 10 dirham. Ya. Masya Allah. Jadi ngaji di pagi hari itu berkah, Pak, ya. Dapat ilmu bermanfaat insyaallah. Dapat minum, ya. Habis itu apa, Pak, satu lagi? 3 in 1 kata Pak Sinung, ya. 3 in 1, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hasanat kita semua dan juga yang berkontribusi di dalam pengajian ini. Nah, menurut Abu Hanifah, Pak, dan juga As-Sauri, tidak ada potong tangan kecuali mencuri uang sebesar 10 dirham. Ya. Atau barang yang seharga 10 dirham atau lebih. Jadi kalau 9 dirham, potong tangan enggak? Tidak, menurut Abu Hanifah. Tapi kalau 10 dirham, potong tangan. Dan memenuhi syarat yang kita sebutkan tadi, dia dewasa, dia sadar, dia mencuri di tempat yang itu. Habis itu dia tidak ada unsur syubhatnya, ya. Dia mencuri kemudian 10 dirham kata Abu Hanifah dipotong tangannya. Kira-kira berapa, Pak, 10 dirham? Jadi dalilnya adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, la qat'a fi maduna asyrati dirahim. Tidak ada potong tangan dalam hal yang kurang dari 10 dirham. Ya. Jadi ini salah satu hadis Nabi. Walaupun nanti ada hadis yang lain yang bunyinya tidak seperti ini, ya. Karena ada hadis yang lain nanti Rasulullah mengatakan la tuqta yadu sarik illa fi rubu' dinar fasa'idan. Tidak dipotong tangan pencuri melainkan dalam 1/4 dinar ke atas. Nah, jadi ada dua, kan? Ya, jadi ketika kita temukan dua hadis seperti ini, ya nanti para ulama, ya khususnya ulama usul fikih itu, ya dia mencari solusi, Pak. Di antara solusinya yang pertama digabungkan, jamak. Kalau memungkinkan. Jadi nggak dibuang salah satunya, tidak. Ya, dilihat kalau dua-duanya sahih digabungkan, ya. Artinya apa? Apa bahasa lain digabungkan itu? Nah, dikolaborisasi gitu ya. Artinya apa? Kemungkinan diambil dua-duanya, tidak ada yang dibuang. Tapi kalau nanti statusnya, ya misalnya yang satu lebih kuat, yang satu agak lemah misalnya, maka nanti metodenya bukan jamak tapi tarjih, dilihat yang paling kuat, kan gitu. Tapi intinya para ulama sudah membahas itu. Jadi jangan bingung ketika ngelihat ada hadis atau ada ayat yang terkesan apa, Pak? Terkesan tidak nyambung gitu. Jangan bingung, para ulama sudah membahas itu. Ya, intinya ya kalau kita kaji, pasti hadis yang kelihatan bertentangan itu ternyata tidak bertentangan. Ya, kalau kita kaji lebih mendalam. Tapi kalau misalkan cuma kita lihat cuma sampelnya atau covernya doang, nah seolah-olah apa? Ini begini, itu begitu gitu ya. Tapi pada nyatanya kalau kita dalami dengan benar, maka ketahuilah tidak akan ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan antara satu
hadis dengan hadis yang lainnya, ya. Nah, yang mengatakan minimal 4 dinar, 1/4 dinar itu siapa? Nah, ini adalah pendapat Maliki dan juga Syafi'i. Jadi kalau Hanafi tadi kan minimal 10 dirham dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau kata Imam Maliki dan juga Imam Syafi'i minimal berapa? 1/4 dinar dengan hadis yang kita bacakan tadi. Tidak dipotong tangan kecuali di dalam 1/4 dinar ke atas. Ya, jadi berbeda pendapat di antara para ulama di sini. Ada yang mengatakan 10 dirham, ada yang mengatakan 1/4 dinar minimal. Berapa Pak 1/4 dinar? Nah, Bapak tahu dulu 1 dinar berapa gitu. Ya. Nggak tahu Pak ya, karena di sini rupiah ya. Setuju nggak Pak kalau kita kembalikan kepada dinar? Nggak setuju Pak ya? Hati-hati juga ini. Ya, dinar itu mata uang apa Pak? Mata uang emas. Jadi dia adalah mata uang yang terjamin dari inflasi. Ya, buktinya apa Pak? Dulu harga kambing itu 1 dinar. Dulu di zaman Nabi 1 dinar. Sekarang harga kambing berapa? Kalau Bapak akikah kan ya mantep dikit kan? Masa yang 800.000 itu mah kambing apa? Kambing apa namanya? Kacang gitu ya. 3,5 juta sampai 4 juta. Coba lihat sekarang 1 dinar berapa Pak? 4,2 atau 3 sampai sekian atau 4 ya sekitar itu. Artinya apa? Dulu segitu, sekarang segitu. Artinya mata uang yang luar biasa, aman dari inflasi. Tapi kalau Bapak dulu pernah nyimpan uang 3.500.000, dulu Bapak simpan 3.500.000. Ya, dulu gimana harga uang 3.500.000 Pak? Bisa beli apa Pak? Kemarin saya ngobrol dengan salah satu ya orang besar di PLN lah, ya orang nomor 1 PLN daerah. Ya, sekitar gajinya itu ya umur-umur seumur Bapak. Sekitar gajinya 1.600.000 saja. 1.600.000 gajinya sebulan gitu kan. Dulu Pak. Ya. Nah, kalau dulu 3,5 juta Pak. Kira-kira bisa beli apa Pak? Bisa beli kambing atau bisa beli motor? Motor yang paling bagus Pak. Motor yang paling bagus. Kalau sekarang mungkin bukan NMAX apa lagi tuh. Di atas apa itu? Ada motor yang bagus itu kan? Motor besar itu. Ya. Tapi kalau sekarang dengan 3,5 juta Pak, kalau Bapak simpan dulu 3,5 juta Bapak simpan, motor nggak dapat lagi. Itu menunjukkan inflasi Pak. Ya. Tapi kalau Bapak simpan dinar dulu 1 saja misalnya, tetap sekarang harganya segitu. Masya Allah. Dan mungkin sampai nanti hari kiamat, wallahu alam, ya harganya segitu juga. Kambing ya sekitar 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta kan gitu. Ya, makanya dulu ketika beli kambing itu harganya ya 1 dinar. Rasulullah kasih ya kepada sahabatnya belikan kambing 1 dinar gitu kan. Nah, kalau rubu dinar berarti berapa Pak? Rubu dinar 1/4 dinar. Berarti kalau tadi 4 juta ya kira-kira 1 juta. 1 juta rupiah diambil oleh orang yang sadar, oleh orang dewasa, bukan di tempat yang tersimpan, tidak ada syubhatnya, maka dia wajib dipotong tangan ketika sudah dibawa ke pemerintah. Ketika sudah dibawa ke pemerintah. Artinya pemerintah sudah menangkapnya, maka hukum yang berlaku potong tangan. Ya, tidak boleh lagi mencari-cari alasan, tidak. Kalau ada pejabat yang kemudian memberikan jaminan, juga tidak boleh. Karena Rasulullah kan dulu pernah bayar. Pernah ingat kan kisah siapa namanya itu? Usamah bin Zaid kan? Usamah bin Zaid ini orang sangat dekat dengan Rasulullah. Pernah jadi anak angkatnya kan? Tapi kemudian turun ayat nggak boleh, ya. Nabi mengangkat anak. Artinya apa? Itu anak yang lain gitu. Anak Zaid. Nah, suatu ketika Pak, ada seorang perempuan gitu. Kalau tidak salah itu dari Bani Makhzumiyah gitu. Ya, jadi perempuan ini mencuri Pak. Dan mencuri sampai nisab. Maka kemudian dibawalah ke Rasulullah SAW. Ya, perempuan ini termasuk perempuan dari kalangan orang yang terhormat lah di kalangan Bani Makhzumiyah itu.
Ya. Makanya dia berani gitu, menyuruh siapa? Usamah bin Zaid untuk minta keringanan kepada Rasulullah. Karena mereka berpikir kalau Usamah bin Zaid yang datang, Rasulullah nanti apa, Pak? Ya kayak kita sekarang kan begitu kan? Kalau mau minta keringanan hukum yang datang mungkin jenderal kali gitu, Pak ya. Ya, pasti sama Pak Hakim diturunin apa tidak, Pak? Kalau sekarang kemungkinan diturunin ada, gitu kan? Ya, mereka itu tahu Usamah bin Zaid itu dekat banget dengan Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Maka kemudian disuruhlah oleh mereka menemui Rasulullah untuk minta keringanan itu, biar tidak dipotong tangan. Maka Rasulullah marah, Pak. Ya, at-tashfa' ya fi haddin min hududillah, kata Rasulullah kepada Usamah itu. Apakah kamu ya mau meminta keringanan ya terhadap hukum yang telah ditentukan oleh Allah, gitu. Rasulullah marah. Dan kemudian Rasulullah menyebutkan sebab kehancuran orang-orang sebelum kalian, ketika ada orang yang terhormat mencuri, maka mereka biarkan. Dan ketika ada orang lemah yang mencuri, mereka tegakkan hukuman kepada orang lemah tersebut. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan kemudian sampai kalimat terakhir Rasulullah itu luar biasa, menunjukkan Rasulullah itu benar-benar adil dalam memerintah. Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Ya, kalau seandainya Fatimah, anakku sendiri, Pak, anaknya Nabi Muhammad, Fatimah kan, kalau dia mencuri, aku sendiri yang potong tangannya, katanya. Laqata'tu yadaha. Subhanallah kan? Ini Rasulullah katakan ketika itu, ya setelah Usamah bin Zaid itu datang, Rasulullah berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia. Sebab kehancuran orang-orang sebelum kalian itu, ketika ada yang terhormat, ya mungkin kalau sekarang apa, Pak? Ring 1 gitu kan? Ada ring 1 yang apa, Pak? Yang melakukan pelanggaran hukum, dibiarkan, tidak diterapkan hukum Allah. Tapi ketika ada orang lemah, kata Rasulullah, maka mereka itu menerapkan hukuman itu. Ya, maka kemudian Rasulullah menyebutkan, kalau seandainya Fatimah anakku sendiri mencuri, aku yang potong tangannya. Masya Allah. Ya tapi alhamdulillah, Pak, Fatimah nggak pernah mencuri, Pak ya. Kalau Rasulullah pernah mencuri, ya berarti apa? Bukan saja perkataan, tapi juga perbuatan, ya. Jadi tapi intinya perkataan itu juga apa? Menjadi ya referensi untuk kita menjalankan kehidupan, ya. Jadi intinya, Pak, kalau sudah dibawa ke pemerintah, ya maka tidak boleh lagi diminta keringanan, tidak ada lagi, harus diterapkan, ya. Makanya termasuk kemarin perampok itu, kalau perampok belum tertangkap kan, kita jelaskan kemarin kan, perampok yang tidak tertangkap artinya dia ya lebih jago mungkin, Pak, dia mungkin kabur kemana gitu, akhirnya tidak tertangkap, kemudian dia bertaubat, diterima nggak taubatnya kemarin? Ketika dia belum tertangkap dan dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tertangkap, maka otoritas harus mengeksekusinya. Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh memberi keringanan, diminta oleh orang besar maupun orang kecil. Makanya pernah juga, Pak, ya disebutkan kisah ya pencurian oleh Sofwan bin Umayyah. Nah, di sini penting juga ini kita sebutkan, ya. Jadi berdasarkan riwayat dari Sofwan bin Umayyah, ia berkata, aku tidur di masjid yang di dekatku, kuletakkan bajuku seharga 30 dirham. Nah, ini kalau 30 dirham sampai nisab apa tidak, Pak? Sampai kan? Karena minimal kalau kata Abu Hanifah tadi 10, kalau kata Abu Hanifah, kalau kata Maliki dan Syafi'i 1/4. Ya, berbeda sedikit kan? Nah, kalau 30 udah pasti lewat kan? Nah, kata Sofwan bin Umayyah, aku tidur di masjid, ya, dan kuletakkan bajuku seharga 30 dirham, lalu datanglah seorang laki-laki menyeret pakaian itu dariku. Lalu kutangkap laki-laki itu dan kubawa dia ke tempat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh supaya dipotong tangannya. Masya Allah. Orang yang mencuri 30 dirham disuruh potong tangannya. Maka aku bertanya, Sofwan bin Umayyah bertanya kepada Rasulullah, apakah hanya ya dengan 30 dirham itu, dengan baju ini gitu kan? Ya,
apakah akan engkau potong tangannya hanya karena mencuri barang seharga 30 dirham? Karena menurut dia kayaknya nih sedikit saja gitu kan. Ya, kenapa harus dipotong tangannya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sofwan bin Umayyah ini, apa yang dikatakan? Ya. Fahalla kana qabla an ta'tiyani bihi, ya. Mengapa masalah ini tidak engkau selesaikan sebelum engkau menyerahkan kepadaku? Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sofwan tadi. Artinya apa? Ketika sudah dibawa ke hukumah, maka tidak boleh lagi apa? Tidak boleh lagi kasihan. Ya, kenapa kamu tidak menyelesaikan sebelum kau bawa kepadaku? Artinya kalau sekarang kita kan sering lihat, Pak ya, ada penyelesaian sesuai dengan kekeluargaan, kan gitu. Kalau ada insiden atau apa, akhirnya apa? Mereka musyawarah. Ya, berapa yang harus ku ganti, kan begitu kan? Ada, ya. Tapi itu tidak boleh setelah dibawa kepada hukumah. Ketika sudah dibawa kepada hukumah, maka tidak boleh lagi sesuai dengan kekeluargaan. Artinya tidak boleh lagi diminta keringanan ketika itu sudah ditangani oleh hukumah. Paham Pak ya? Sehingga nanti Bapak ya ketika misalnya ada masalah-masalah, kalau memang kasihan sama pencuri Pak, ya sebaiknya apa? Sebelum dibawa ke hukumah, musyawarah dulu sama dia. Ya, kamu mau ganti atau kamu mau saya maafkan, kan begitu? Ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah.